Melalui forum pendidikan inklusif, para stakeholders pendidikan dapat mengakses pelayanan pendidikan inklusif kapanpun, dimanapun. Pendidikan merupakan hak bagi semua anak. Keberagaman tidak boleh menjadi penghambat untuk belajar dan berkarya. Memberikan akses bagi segala jenis keberagaman merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ruangan Podcast Unit Layanan Disabilitas Jakarta Barat berperan menjadi media untuk penyebaran isu terkait iklim inklusivitas. Ruang Inklusi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, selamat datang di podcast ULD Jakarta Barat, Inclusive Care West Jakarta. Bapak Ibu semua, Sobat Inklusi Jakarta Barat, senang sekali hari ini saya Teresia Marianti akan menemani Ibu dan Bapak Sobat Inklusi Jakarta Barat di dalam podcast perdana. Podcast kali ini perdana di tahun 2026. Kami berharap semoga Bapak Ibu dimanapun berada, terutama khususnya di Jakarta Barat, tetap dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Nah, hari ini spesial nih. Spesial, kalau martabak telurnya bisa 4 nih kayaknya. Kan hari ini spesial banget. Kita kedatangan, kalau dibilang tamu bukan tamu ya, karena ini justru bapaknya dari ULD Jakarta Barat nih. Jadi kita kedatangan hari ini Bapak Dr. Agus Ramdhani, Esos MAP. Beliau adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, betul. Lalu berikutnya adalah Bapak Dr. Diding Wahyudin, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Apa kabar Pak? Baik, Pak Tere, teman-teman semua. Hari ini kedua Bapak dari ULD Jakarta Barat hadir. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan Bapak berdua nih. Gitu. Baru kali ini nih, perdana di 2026. Dan juga selama ini yang mendukung pelayanan dari ULD Jakarta Barat ini adalah di balik layarnya nih ada dua bapak ini, ada Bapak Agus, ada Bapak Didi. Nah, yang pertama kali nih Pak, terkait dengan ULD mungkin ya, sambil kita berkenalan dulu. Saya yakin sih Sobat Inklusi Jakarta Barat udah pasti kenal. Bapak pasti juga suka ke sekolah-sekolah ya Pak, sekolah reguler maupun juga ke sekolah khusus semuanya. Jadi mungkin perkenalan dulu nih Pak dari Bapak Agus dulu mungkin pertama, dan juga sekalian perkenalan terkait dengan pendidikan inklusif dulu secara umumnya. Monggo kepada Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Sobat Inklusi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berdiskusi bersama, sharing bersama terkait dengan pendidikan inklusi ya. Tentunya ini sebuah amanat dari konstitusi. Pendidikan adalah hak dari setiap anak. Oleh karena itu ULD hadir ya di tengah-tengah kita sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik ya yang berkebutuhan khusus juga terpenuhi pendidikannya secara optimal, Mbak Tere. Oke,
Oke, baik. Pelayanan yang optimal ya Pak Iya, berarti. betul. Oke. Kalau dari Pak Diding gimana Pak Diding? Ya, baik, Pak Bearsa semuanya, bahwa pendidikan inklusif itu adalah bukan pilihan, tetapi memang kebutuhan. Seperti tadi disampaikan Pak Agus, bahwa memang dasar hukumnya jelas dari pemerintah, bahwa ini adalah menjadi bagian penting untuk memastikan agar setiap anak itu mendapatkan layanan pendidikan. Oke. Bukan pilihan ya kata kuncinya ya. Berarti Bukan semua pilihan. mau nggak mau sudah harus melaksanakan pelayanan pendidikan inklusif ya. Betul. Apalagi tadi Pak Agus bilang juga ada di undang-undangnya, jadi sudah memang wajib, terutama untuk yang sekolah negeri ya Pak. Nah nih Pak, sekarang kita mau tahu lagi. Kalau dari sudut pimpinan, baik di wilayah 1 maupun wilayah 2, kita kan selama ini di luaran ini kan tahu ya, memang tempat ULD ini adanya kan di Jakarta Barat 2 ya kebetulan gitu. Tapi kan ini sebenarnya adalah untuk seluruh wilayah Jakarta Barat ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak selaku pimpinan, seberapa penting sih layanan pendidikan inklusif seperti ULD ini di dalam sistem pendidikan kita? Ya, jadi ULD ini tidak hanya sebagai layanan tambahan ya, tetapi bagian dari sistem yang memastikan bahwa aksesibilitas, asesmen, pendampingan, serta rekomendasi pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi saya berharap pendidikan inklusi di Jakarta Barat, ya baik di Jakarta Barat 1 maupun di Jakarta Barat 2, itu semuanya mendapat dukungan yang luas dari kami sebagai pemangku kepentingan di suku dinas maupun para orang tua dan terutama tentunya sekolah-sekolah kita ya yang ada di Jakarta Barat. Oke. Baik, kalau dari Pak Diding gimana? Ya, jadi ULD itu hadir ya sebagai pendamping, jadi bukan nilai, tujuannya membantu, jadi bukan untuk menghakimi, baik untuk sekolah maupun untuk orang tua. Jadi ini sangat urgen sekali bagi kita semuanya, dan masyarakat bisa datang tentunya kapanpun. Yang jadi persoalan kan bukan itu, tetapi mungkin apakah informasi ini ada mungkin di antara masyarakat yang belum paham. Bahkan kita kan akan membuka layanan itu dengan di tingkat kota ya, bahkan sampai ke kecamatan. Itu barangkali untuk kita dorong agar masyarakat paham. Baik, tadi kalau menurut Pak Agus adalah supaya setara ya Pak ya, supaya setara. Untuk menuju kesetaraan itu butuh pendampingan nih. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan ULD ini ya Pak. Tadi kalau ngobrol-ngobrol soal yang kecamatan nih, ya kan memang mulai tahun ini ya Pak sudah ada pelayanan ULD di kecamatan. Kalau menurut Bapak di Jakarta Barat sendiri nih, di Jakarta Barat wilayah 1 maupun 2 gimana Pak terkait dengan aktifnya ULD di kecamatan? Kita sedang mendorong tentunya pemenuhan sumber daya manusianya ya, karena itu hal yang terpenting. Ketika ada sebuah layanan di tengah-tengah masyarakat, harus ada gurunya yang kompeten ya, yang bisa konselornya apabila warga masyarakat ingin konsultasi, pendampingan itu bisa kita layani. Dan saat ini sudah kita penuhi, sudah di SK-kan dan tinggal berjalan. Jadi masyarakat bisa hadir ke kecamatan untuk berkonsultasi ataupun minta pendampingan kepada layanan ULD kita di setiap kecamatan yang dimotori tentunya oleh para kasatlank kecamatan masing-masing. Kalau dari Pak Didi gimana? Rasanya sama dengan Pak Agus tadi, baik JB1 atau JB2, kita kan ada 8 kecamatan ya. Jadi JB2 pun sudah melakukan itu dan sudah di SK-kan juga, tinggal bagaimana mengoptimalkan peran-peran dari masing-masing yang sudah ditugaskan tadi untuk bisa melayani masyarakat di tingkat kecamatan. Baik, jadi kita berharap ada kolaborasi ya Pak ya dari segi kecamatan, tingkat kota maupun ULD dinas nih provinsi. Jadi semuanya bareng-bareng demi untuk pemerataan pelayanan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Baik, Bapak monggo loh disambi sambil minum Ya, supaya kita yang bikin kopi. Betul, ini kopi di Fabis Pak. Di Fabis. Jadi memang di kantor wali kota Jakarta Barat ini sudah ada bekerja sama dengan Basnas, Basis ya. Jadi waktu itu diluncurkannya bareng Pak bersama Inclusive Care tahun 2023.
Jadi ULD Jakarta Barat sudah berdiri dari tahun 2023, sudah melakukan pelayanan sebenarnya dari 2023. Nah sekarang nih Pak, mungkin kalau harapan Bapak berdua kepada sekolah-sekolah terkait pendidikan inklusif di tahun ini, gimana nih Pak? Untuk sekolah reguler ya khususnya ya. Kalau saya berharap semua sekolah semakin terbuka ya menerima anak-anak kita yang inklusi ini, dan tentunya harus siap melaksanakan pendidikan inklusi secara berkualitas. Tentunya di tahun 2026 ini harus menjadi momentum penguatan ya budaya sekolah ramah anak, aman dan nyaman, ramah disabilitas, serta berorientasi pada pembelajaran yang terdiferensiasi, ya kan, sesuai dengan kebijakan kurikulum saat ini. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu harus benar-benar dikuasai sehingga setiap anak tuh punya kekhususan, ya. Jadi ada anak inklusi yang memang harus bareng-bareng sama-sama. Jadi saya berharap semua sekolah tuh udah harus siap ya melaksanakan sekolah inklusi. Diferensiasi tadi ya Pak kata kuncinya. Kalau Pak Didi? Ya, hampir sama. Jadi intinya begini, kan tadi ceritanya untuk reguler ya, di mana di reguler itu ada setiap rombel itu ada 2 lah kan gitu, ABK yang perlu kita bantu, dan artinya di sekolah reguler itu perlu ada tenaga khusus, tenaga ahli atau orang yang sudah dilatih. Nah, solusinya bagaimana ketika di sekolah itu memang gurunya kurang. Nah, ini yang jadi pokok pikiran, di mana bahwa kita hadir untuk melakukan semacam pembinaan. Kalau mungkin pelatihan yang sudah dilakukan oleh kerjasama dengan P4 misalnya, kita dengan P4 sudah bekerja sama bagaimana melatih agar guru mampu untuk melayani sekolah kita. Dan untuk melayani ABK ini di bulan Februari ini kan kita udah ada pelaksanaan untuk pelatihan. Nah, nanti habis Lebaran itu tingkat dasar dulu ya, terus tingkat lanjut dan tingkat mahir nanti habis Lebaran mungkinnya tingkat itu akan dilakukan. Itu dalam rangka apa? Kita kolaborasi sama Pempa dan kita kolaborasi dengan stakeholder adalah untuk bagaimana agar guru-guru yang ada di sekolah reguler memahami ya bagaimana cara melayani anak-anak ABK. Itu barangkali yang memang menjadi target karena tersebar di semua sekolah ya, bukan hanya di sekolah khusus gitu ya. Itu barangkali. Oke, jadi mungkin berarti penekanannya adalah bagaimana pelayanan guru-guru atau pendidik terhadap murid ya Pak ya. Kalau tadi Pak Agus bilang berdiferensiasi itu paling penting ya gitu, karena memang untuk supaya setara, karena adil itu belum tentu sama ya Pak, betul iya. kan? Bagaimana caranya sampai ke sana? Tadi yang Pak Diding bilang adalah berkolaborasi dengan Pempat salah satunya. Ya, kita latih. Betul. Jadi memang diharapkan nih semuanya sudah bersinergi demi untuk pelayanan anak-anak disabilitas di sekolah reguler. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri selama Bapak menjabat menjadi Kasudin wilayah 1 dan 2 nih, kira-kira apa Pak dampak positifnya kalau sekolah mau membuka diri terhadap pendidikan inklusif? Ya, sekolah yang terbuka terhadap inklusi ini tentunya ke depan akan punya budaya empati, ya, empati, toleransi, penghargaan terhadap keberagaman yang ada. Jadi anak-anak kita tuh memang sudah harus sekolah itu menjadi laboratorium kehidupan. Jadi bahwa di tengah-tengah kita tuh ada anak yang memang berkebutuhan khusus. Jadi dia juga, oh dia berbeda, tapi dia punya empati gitu. Kita ajarkan karakter anak-anak kita itu ya di sekolah itu, di kelas itu menjadi laboratorium kehidupan. Jadi punya empati, ya dia toleransi. Tentunya dampaknya tidak hanya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus saja, tapi seluruh peserta didik yang ada itu punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, kepedulian sosial, ya. Lalu dia bisa kolaborasi, kerjasama, bahwa di kelas itu ada kita yang berkebutuhan khusus, jadi empati, kemanusiaan itu harus tinggi. Jadi sekolah-sekolah yang sudah terbuka saya harapkan seperti itu.
bisa saling toleransi ya. Betul. Jadi pembelajaran bukan hanya untuk tercapainya untuk murid berkebutuhan khusus, tapi juga untuk yang regulernya ya Pak ya. Betul. Dan juga mungkin sistem di sekolah itu sendiri ya Pak, bukan cuma untuk siswa aja, tapi juga guru-guru. Sekolah secara keseluruhan, masuk guru, termasuk tenaga Kependidikannya. Kalau dari Pak Diding gimana Pak Jadi Diding? izin sama sama Pak Usman, barangkali penekanannya gini. Jadi ketika di sekolah itu ada anak ABK, maka anak reguler itu akan menjadi bagian dari bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bahwa ada temannya yang memang perlu dibantu, ada temannya yang memang perlu kita bersama untuk bagaimana agar layanan pendidikan itu dirasakan oleh bersama. Jadi baik itu sifat ramah, kondusif, ya kan gitu, empatik tadi yang disebutkan ya, ini akan terwujud di sekolah. Maka sekolah itu nanti menjadi seperti yang Pak Menteri bilang, sekolah ramah anak, akan gitu. Kalau di Bang Dul itu Jakarta atau Bang Pram itu adalah kan Benjamin Esmond, bersih, aman, nyaman, indah, dan sejahtera. Bagaimana kalau dalam kategori kita sih, baldatun thayyibatun warabun ghafur, ini kan dari perilaku ya, yang susah itu kan soft skill. Jadi ketika anak-anak kita mendorong bagaimana saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, gimana sih belajar anak-anak itu di sekolah? Nah, ketika anak-anak bertemu dengan orang yang memang membutuhkan, nah maka anak yang reguler membantu anak yang ABK. Ini kan panggilan jiwa, panggilan hati, dan itu adalah soft skill yang memang perlu kita dorong agar anak-anak kita berempati pada sesama. Ini pembelajaran luar biasa menurut saya ketika itu dijadiin satu, maka dua orang probel itu kebijakan yang bagus menurut kita untuk bagaimana supaya yang reguler juga bisa bersyukurlah. Intinya ada rasa syukur, kok ada yang lebih, ada yang kurang dari saya, tapi semangatnya luar biasa, itu saling memberikan pembelajaran dan menguatkan, sehingga SDM di Jakarta, apalagi sekarang Jakarta kota global, saya yakin dengan adanya kolaborasi, komunikasi, saling menghormati, saling menyayangi dengan satu tujuan visi, saya rasa nggak masalah. Ini buktinya nih, kopi di bubble atau coklat ini yang bikin siapa nih kan, karena jadi harapan saya sebenarnya bekerja. Kalau kemarin saya sampaikan di bulan Januari ini, pengangguran di Jakarta Barat 76.800 sekian, ada 76.860 sekian. Ini kan luar biasa. Tetapi kalau kita dorong anak-anak kita agar misalnya tadi memiliki kemampuan, kompetensi, ya nanti anak-anak dididik soft skill, anak-anak dilatih bahasa. Ini nyambung dengan apa yang kemarin saya dapatkan ilmu di Guangzhou di Cina, 34 negara sepakat untuk mendorong anak kita mengisi Jakarta kota global, sehingga nanti ujungnya adalah anak ABK juga mampu bekerja seperti yang kita nikmatin ini, kopi di bubble di bawah, ABK semua yang bekerja. Dan harapan saya anak ABK di Jakarta Barat nanti bisa mengisi lowongan pekerjaan, karena kemarin yang saya bawa dari China aja ada sekitar 2.900 lowongan pekerjaan yang memang bisa, yang penting memiliki 3 persoalan tadi, yaitu bahasa, soft skill, dan hard skill. Ini barangkali yang dampak positif ketika kita dorong anak kita berada di sekolah. Kalau tadi ya Pak, berarti bukan hanya kemampuan akademik atau kognitif ya, baik dari murid disabilitasnya maupun juga murid regulernya ya, tapi ternyata juga bisa meningkatkan rasa empati, jadi benar-benar bersyukur sebagai manusia, meningkatkan akhlaknya juga ya Pak, otomatis ya. Dan itu yang kita harapkan nih Sobat Inklusi Jakarta Barat, dengan adanya pendidikan inklusif untuk semua sekolah, terutama khususnya di Jakarta Barat maupun secara luasnya udah wajib seluruh Indonesia nih ya. Berharap bahwa pada saat kita masuk dari pintu gerbangnya pun sudah tercium aura-aura inklusifnya, jadi rasa nyaman, terus juga rasa tadi empati dan sebagainya. Saya tertarik Pak tadi dengan yang Pak Diding sampaikan terkait dengan soft skill, bahwa bagaimana anak disabilitas atau berkebutuhan khusus ini nantinya bisa bekerja. Kalau di Jakarta Barat sendiri Pak, terkait ini kan berarti kan keterampilan ya, gitu. Apakah memungkinkan nih bahwa di setiap sekolah, khususnya mungkin yang sudah di tingkat tinggi ya, SMA atau SMK itu terkait dengan keterampilan yang mungkin bisa diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus?
Gimana nih Pak kalau menurut Pak Agus tuh? Eh, kita sedang menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder, dengan SKPD terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, untuk mencarikan pekerjaan-pekerjaan untuk anak-anak kita. Tadi Pak Didi juga sudah maksud bahwa lamaran yang sekian banyak itu menjadi sebuah peluang sebenarnya untuk anak-anak kita. Dengan Dinas Tenaga Kerja juga kita sedang melakukan upaya-upaya agar anak-anak kita juga nanti bisa tersalurkan. Jadi pada saat mereka sudah di level SMA, SMK, kita berikan pelatihan tambahan, sertifikasi yang nanti bisa bermanfaat kelak untuk dia melamar kerja. Ya, jadi ada pelatihan tambahan lah dengan PPKD, dengan BLK-nya, dan lain sebagainya, sehingga nanti anak-anak kita tidak menjadi langsung terserap gitu ke dunia kerja. Oke, baik. Kalau dari Pak Didi? Ya, saya sangat setuju karena endingnya itu untuk mengurangi kemiskinan di Jakarta, membuat Jakarta warganya bahagia, itu adalah salah satunya bagaimana agar tamatan dari sekolah-sekolah, terutama di kelas akhir, baik SMA atau SMK, memang selain dari bekerja memang menjadi target karena pengangguran tadi, ataupun yang memang yang sekarang menganggur, yang belum dapat pekerjaan, bagaimana kita dorong supaya mendapatkan pekerjaan. Jadi betul kata Pak Agus tadi bahwa ada kolaborasi semua jaringan termasuk dengan Disnaker. Bahkan kita sebenarnya udah membuat MOU dengan Puspakar. Kita dengan PT Osrana Jaya ada 2.500 perusahaan yang sudah kita MOU-kan. Untuk di Jakarta Barat sendiri kita sedang mendorong bagaimana MOU dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti China, Malaysia, ya kan, Thailand, kita Jerman, berbagai negara kita coba sama dengan program yang memang didorong dari Dinas Pendidikan. Itu Dinas Pendidikan mempunyai program yang lebih banyak, lebih luas. Nah, di Jakarta Barat kita coba sesuaikan dengan kondisi kewilayahan. Kira-kira kita punya potensi apa gitu kan. Tadi kembali ke ABK misalnya, anak-anak kita di ABK kan dilatih, ada tambahan tadi keterampilan yang Pak Agus bilang, keterampilan yang penting ujungnya dia punya sertifikat, evident pengakuan. Jadi orang luar pun nanya, Anda bisa apa itu tunjukkan dengan sertifikat keahlian, kompetensi keahlian. Misalnya tadi anak ABK dia bisa masak, anak ABK bisa jahit, anak ABK bisa pertanian. Bukti bisanya itu apa adalah dengan menunjukkan evidence atau sertifikat. Nah, sertifikat itu yang LSPP 3, nah itu bisa dikolaborasikan. Bahkan Pak Wawan dari provinsi ya sudah membuat kerjasama antara PKBM ya dengan Sudin ya, dengan Sudin untuk bagaimana dengan LSP P3 atau P4 untuk kita bersama mendorong agar anak-anak ABK kita ikut setara dengan yang reguler. Jadi nanti di ujungnya seperti permintaan industri, anak-anak kita bisa bekerja. Itu apa? Tadi yang disebutkan skill itu adalah sertifikat baik internasional yang memang diakui secara dunia, ataupun soft skill tadi. Soft skill mungkin anak-anak kita mulai dari 5S ya yang paling gampang. Ketika di sekolah anak-anak itu udah dibagi piket oleh gurunya, menyelami anaknya dengan senyum, sapa, sopan santun, itu sudah mulai itu. Termasuk budaya industri yang ada di sekolah itu dibentuk dari mulai jalannya, pulangnya, semua itu dilakukan seperti itu kalau kita targetnya bekerja. Namun ada juga bagaimana cara mengurangi tadi adalah dengan cara anak-anak diberi pelatihan seperti kerja sama UMKM. Jadi kan tidak semua anak bekerja di industri, anak itu kan bisa wirausaha. Nah ini juga kita kemarin kita di di tingkat internasional ada lomba di mana bahwa student company itu ajang di tingkat dunia. Kemarin kita mendampingi di kepala dinas yang bagus di apa namanya di high school itu sudah tingkat dunia. Jadi artinya Jakarta Barat ada peserta yang berangkat atau yang ikut lomba itu friend. Jadi saya senang bahwa kita nanti bukan hanya di tingkat nasional, tapi udah mendunia. Nah bahkan sekarang pun Jakarta Barat anak kita yang sedang lomba di tingkat dunia ada sekarang di Thailand.
anak kita ada Sukabumi 07 sekarang sedang lomba di sana, anak kelas 5 SD. Jadi anak-anak kita termasuk ya yang peluang untuk kegiatan itu kita dorong. Jadi kembali kepada bagaimana Jakarta Barat bisa baik 1 dan 2 anak-anak yang tamat dari sekolah kita ini ABK-nya bisa langsung bekerja, bisa langsung wirausaha, atau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Ini sebenarnya kalau semuanya ini terisi tiga-tiganya, maka pengangguran yang tadi bisa ditekan dan bisa berkurang. Nah, adapun yang tadi sudah ada pengangguran itu diapain? Kerjasamanya tuh Pak Agus tadi betul, kita dengan BLK, kita dengan industri, kita gandeng industri yang banyak tadi, kita kolaborasi, kita cari pelatihan yang memang diminta. Contoh tadi dari China minta 2.900. Syaratnya apa? Harus memiliki bahasa Mandarin, harus ada soft skill, harus ada kompetensi hard skill yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan yang diminta. Contoh yang diminta akuntansi, maka dia harus ada sertifikat akuntan. Misalnya yang diminta welding atau pengelasan, harus ada sertifikat weldingnya gitu. Di samping sertifikat Mandarin. Atau misalnya mau bekerja di BYD mobil listrik, maka harus ada sertifikat bagaimana dia mampu di bidang otomotif yang digunakan LSPTO atau LSPT 3. Itu barangkali. Jadi bagaimana kita mengupayakan semua Semua. anak didik ya Pak, Iya. murid semua bisa berprestasi dan bisa mendapatkan kesempatan bekerja yang sama ya, setara gitu. Karena memang kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada ya, Betul. ada persentase khususnya Betul. untuk disabilitas Ya, nih Pak. betul. Jadi ini peluang sebenarnya. Atau tadi yang disampaikan juga Pak Diding, UMKM, melibatkan UMKM. Karena kan mungkin banyak di luar sana yang underestimate, nggak mungkin bisa kerja untuk anak disabilitas. Nah, ini buktinya ini Nah, kita nih bisa jualan betul. jadi ini teman-teman Pak Piarsa, ini anak kita yang jualan nih, Betul, anak Barista, disabilitas. barista. Barista. barista ini, jadi artinya bisa dibuktikan. Bisa. Jadi melalui banyak cara ya, baik Banyak di cara. bidang industri maupun juga UMKM ya. Nah, sekarang nih Pak, kalau menurut Bapak berdua, secara umum tantangan terbesar dalam pendidikan inklusif, terutama di Jakarta Barat deh, Ya. itu apa nih Pak? Dari Pak Agus dulu. Ya. Tantangannya yang pertama pasti sumber daya manusia. Guru-guru kita masih terbatas yang terkait dengan penanganan anak inklusi. Makanya kenapa tadi ada pelatihan dengan P4 itu yang kita perbanyak, karena pemenuhan guru secara khususnya juga masih terbatas dilakukan ya, rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi yang ada kita latih, minimal tadi bisa terdiferensiasi dan lain sebagainya. Jadi lalu yang kedua dari orang tua. Ya, orang tua juga harus yakin bahwa anak saya ini adalah anugerah. Jadi mari anak itu kita sekolahkan sama semuanya. Kita pemerintah tidak membeda-bedakan mana anak berkebutuhan khusus, mana anak yang spesial, mana anak yang biasa. Tapi semuanya berhak memiliki pendidikan termasuk bekerja. Semua mempunyai hak yang sama ya, Ya, Pak. jadi lingkungan juga berpengaruh gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang harus kita break ya, kita pecahkan bareng-bareng Sama-sama. sehingga semuanya punya kesetaraan. Oke, kalau dari Pak Diding, Ya, saya nggak jauh beda sih dengan Pak Agus. Jadi intinya sama seperti itu ya, karena bagaimanapun memang itu perlu yang kita dorong agar kita lebih lengkap lah. Tapi SDM adalah merupakan nomor satu ya, di samping peralatan dan lain sebagainya. SDM itu nomor satu. Kenapa? Karena tadi kalau sekolah reguler contohnya, kalau di sekolah reguler nggak ada yang ahli, nggak ada yang bisa menangani, atau bagaimana nanti jadinya. Nah, tanpa ada, makanya kita dengan P4 tadi sudah terprogram, dan jika memang itu masih kurang, maka tim ULD kami siap turun secara pendampingan. Artinya mungkin kalau di P4 seminggu ya pelatihannya, kita seharian kita bisa sama dengan KMGMP lah. Kita bisa diskusi langsung, diskus dengan guru yang ada di sekolahan. Misalnya saya datang ke salah satu SMP dengan membawa tim ahli dari ULD kita atau dari provinsi. Nah, kita latih guru-guru langsung di sekolahan. Itu program yang jangka short message atau semacam pelatihan jangka pendek lah, gitu, 1 harian gitu kan, cukup gitu kan. Kalau yang di P4 kan seminggu ya, seminggu atau 5 hari itu agak panjang. Nah, kalau kita mungkin yang
ya penanganan yang kasus yang agak pendek-pendek, yang singkat tetapi emang mengena. Nah kita roadshow, jadi perlu ada tim yang handal juga. Maka alhamdulillah dari dinas provinsi sudah ada tenaga ahli bagus yang bisa memang membantu ke wilayah. Jadi wilayah ini kita bisa bergerak bersama kecamatan untuk ke roadshow ke masing-masing sekolahan di mana sekolah yang membutuhkan. Dan juga boleh kita ada tempat ini adalah untuk supaya teman-teman dari sekolah datang ke kami. Kita siap untuk membantu termasuk masyarakat. Nah karena ada yang bilang emang Sudin Jakarta Barat punya tempat PLD. Nah ini kita sampaikan kepada pemirsa dan teman-teman bahwa kami siap melayani kapanpun di wilayah JB 1 dan 2 yang 8 kecamatan untuk bahkan sebelumnya pernah wilayah JB 2 itu membantu wilayah lain, ya kan gitu. Jadi wilayah timur kalau nggak salah ya kita baca tuh ULD di wilayah timur. Jadi kami siap secara ini di tiap kota Padya, dan kebetulan ini kita yang pertama berdiri tadi kata materi yang 2023, yang wilayah lain belum ada kita sudah ada. Artinya kita udah bergerak duluan, maka kita siap. Dan ini mudah-mudahan masukan-masukan dari teman-teman dari masyarakat untuk bagaimana pelayanan ULD di Jakarta Barat lebih bagus. Ini saya sangat harapkan itu. Terima kasih. Baik, nah, tadi sudah dijelaskan memang itu salah satu program kita ya Pak ya. Kemarin sudah kita lakukan dengan roadshow gitu, dan program yang paling barunya ini kita punya rencana untuk tadi Pak terkait dengan keterampilan. Jadi kita bekerja sama dengan guru-guru yang memang bisa memberikan keterampilan untuk nantinya peserta didik, baik di SMA maupun di SMK maupun juga SMP maupun SD. Jadi keterampilannya di luar dari keterampilan yang di sekolah nih Pak. Itu program ke depan di tahun 2026. Nah, tadi kalau udah dijelaskan sama Pak Diding ya terkait dengan apa yang kita lakukan di ULD. Bagaimana menurut Bapak caranya meyakinkan kalau orang tua maupun guru ataupun juga pihak di luar sana, kepala sekolah, guru, orang tua untuk memanfaatkan ULD di Jakarta Barat? Dari Pak Agus. Tentunya saya berharap baik orang tua, guru, ya, semuanya bisa melihat ULD ini sebagai sebuah sistem. Jadi kita melakukan pendampingan, ya, jangkauan layanan ke depan, lalu juga ada konsultasi di sini. Sekolah bisa berkonsultasi ke kita, orang tua juga bisa konsultasi ke kita, ya, sehingga menjadi pusat rujukan yang responsif gitu. Lalu profesional dan mampu mendukung semua sekolah yang ada di Jakarta Barat. Jadi saya berharap tadi baik orang tua, sekolah, kita satu sistem untuk mewujudkan pelayanan inklusi ini menjadi lebih maju ke depan, ya, dengan tentunya dengan pola pemikiran yang tadi kayak orang tua, bahwa ini adalah anugerah yang harus kita terima. Kita sekolahkan mereka punya masa depan juga, punya pekerjaan, sehingga kesetaraan ini betul-betul dirasakan gitu. Jangan minder, jangan udahlah cukup bersyukur di sini aja, tetapi bagaimana potensi anak itu betul-betul kita maksimalkan, ya. Entah dia bisa bernyanyi, ya, kayak kemarin fashion show, itu sangat luar biasa, ya, dia bisa melukis, ya, desain dan lain sebagainya. Itu yang harus kita gali di sekolah, ya. Jadi semuanya terbuka. Kalau semuanya terbuka, insya Allah lah, ya, itu akan melesatkan anak-anak berkebutuhan khusus kita di Jakarta Barat ini, baik dari sisi prestasi maupun dari sisi pekerjaan yang layak untuk mereka. Dari Pak Didi. Ya kalau saya untuk orang tua terutama, ya jangan ragu lah, Bapak Ibu tidak sendirian. Jadi artinya kita itu siap untuk saling membantu, memberi bantuan kepada anak-anak kita semuanya di wilayah Barat ini, ya, karena memang setiap anak itu berhak untuk tumbuh kembang dengan baik. Ya, tadi Pak Agus bilang anak-anak sebenarnya kalau didorong ya di sesuai dengan minat dan bakatnya, kan ada yang bisa fashion kemarin, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bikin apa macam-macam lah, termasuk tadi karya inovasi yang bisa dijual di masyarakat, sehingga nanti anak kita bisa loh nanti seperti yang tadi bisa jualan, bisa mencari penghidupan ke depan. Itu harapan kita, sehingga kita insya Allah dengan kolaborasi tadi, dengan kekuatan, dengan Bapak dan Ibu juga sering berkomunikasi, kita dorong anak kita. Nah, kami siap mendampingi
sekolah bukan hanya pendidikan saja, tetapi tamat sekolah bisa bekerja, tamat sekolah bisa wirausaha, tamat sekolah bisa melanjutkan. Ini targetnya. Jadi tadi yang angka 76.000 itu berkurang. Kalau setiap tamatan itu langsung bekerja, ya kan gitu. Atau mungkin wirausaha. Yang tadi studi poni, bahkan di tingkat dunia kita udah dorong ya, anak-anak bisa membuat perusahaan. Itu keren banget. Kalau kita lihat di paparan anak-anak kita luar biasa. Jadi itu barangkali jadi bagus ya, jadi luar biasa kalau memang ini kita memang bisa mengaplikasikan itu, maka hasilnya yakin saya Jakarta Kota Global Indonesia Emas 2045 ini ya mulai dari SDM unggul yang ada di Jakarta Barat, apalagi kita slogan juara ya, Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2 itu punya slogannya keren. Jadi ini artinya juara dan keren itu luar biasa. Keren ya. Juara dan Juara ini luar biasa. Jadi kalau memang ini slogannya menjadikan basic untuk kita berkembang bersama, saya yakin ini kita saling mengisi bagaimana kita agar anak-anak kita bisa mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang memang ditantang oleh industri dan perguruan tinggi termasuk wirausaha. Ya. baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Waduh, berasa ya kok Tidak kayaknya terasa. cepet banget ya Tidak ini waktunya terasa. gitu kan. Mungkin ini sebelum kita tutup nih Pak acara podcast ini, boleh diberikan satu statement closing untuk terkait dengan pesan Bapak untuk di luar sana, untuk mungkin untuk guru-guru atau pendidik yang mendampingi anak berkebutuhan khusus maupun juga orang tua. Boleh Pak, silahkan Pak Ya. Agus. Yang pertama tentunya untuk orang tua ya, kita meyakinkan bahwa anak-anak kita adalah anugerah ya, tentunya dengan potensi keunikan masing-masing. Kami pemerintah suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2 tentunya hadir di ULD ya, terbentuknya ULD ini untuk senantiasa bisa mendampingi orang tua, sekolah ya, sehingga jangan ragu berkomunikasi dengan kita. Jadi ULD ini atau ke sekolah juga bisa ya, di kecamatan tadi kita sudah memberikan layanan juga di kecamatan, sehingga kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa tumbuh berkembang ya secara optimal dengan lingkungan yang inklusi dan bermartabat. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini setara secara pendidikan hingga kepada level pekerjaannya. Baik, kalau dari Pak Diding pesannya gimana? Kalau tadi Pak Agus kan dari orang tua ya, kayaknya sama dari orang tua. Nah, dari guru tadi kan ya, saya tambahkan untuk yang dari gurunya, yang pertama ini adalah tugas mulia. Jadi guru itu bukan hanya berkahnya di dunia, tapi sampai ke akhirat nih, karena 3 yang dibawa ke akhirat itu adalah anak yang soleh, ya kan, sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika guru-guru dengan ikhlas, memang saya ketika keliling ke sekolah-sekolah, ya mohon maaf ABK, saya ya Allah, saya mendoakan guru-guru saya, dan mohon maaf ya sampai membuka sletingnya, membantu naikin celananya, saya ke kamar mandi, ke toilet bersama guru, sehari-harinya luar biasa. Jadi guru begitu mulianya. Kalau saya lihat, saya datang ke salah satu SKP swasta di Jakarta Barat 2, saya mengecek bagaimana melayani anak-anak, bukan lagi seperti anak reguler, tetapi memang betul-betul dijaga dari mulai kamar kecilnya sampai belajar, makan minumnya luar biasa. Saya apresiasi sekali di Bapak dan Ibu, dan ini lebih guru reguler. Kalau saya lihat dari pelaksanaan kehidupan dalam pembelajaran yang luar biasa, maka saya apresiasi untuk teman-teman yang mengajar di ABK. Ini adalah insya Allah Allah akan mengangkat derajat dan martabat, karena ini kerjaan mulia sekali. Ya luar biasa, saya sampai kagumlah dengan kesabaran, ketabahan, dedikasi, loyalitas yang tinggi untuk anak bangsa. Ini Bapak Ibu, kalau pasti Bapak Ibu orang tua pasti paham bagaimana kerja daripada ABK yang ada di sekolah, sehingga yang perlu kita sampaikan kepada orang tua tambahannya, selain guru tadi, ya kita harus bersama. Jadi berkolaborasi antara orang tua dengan guru itu tidak boleh pisah. Jadi saling komunikasi, baik itu di rumah,
di perjalanan sampai di sekolah pun, ya bagaimana membentuk SDM anak kita agar menjadi unggul. Ya, jadi anak ABK ini tadi bisa berkarya, bisa berkiprah, bisa berkarir, bisa bukan jadi pengangguran, tapi memang memiliki masa depan yang gemilang, yang juara tadi, yang keren, yang bisa nanti bekerja, yang bisa wirausaha. Dan harapan saya menekan angka pengangguran di Jakarta Barat, sehingga inilah bahagia Jakarta, bahagia warganya kan. Tadi sesuai dengan Benyamin Esquire, bersih, aman, nyaman, dan sejahtera. Dan 100 hari evaluasi Pak Gubernur dan Pak Wagub ini bisa tercapai. Kita dorong nih bagaimana ke depan program-program percepatan ini, sehingga kita dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 kita siap untuk mensukseskan seluruh program itu dengan melayani pendidikan dengan tuntas berkualitas untuk semua. Demikian, terima kasih dari saya sebagai penutup karya. Terima kasih nih dari Pak Agus Ramdhani, Kak Didi Wahyudi, terima kasih banyak. Semoga dengan podcast kali ini bisa membuka semua pelayanan terhadap pendidikan murid-murid disabilitas. Jadi bagaimana sekolah-sekolah reguler, khususnya di Jakarta Barat, bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama, setara, ya, dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke depannya. Jadi untuk Sobat Inklusi Jakarta Barat, Bapak Ibu semua, dari PAUD sampai SKB, kita coba layanin ya Pak ya, di ULD ini. Jadi jangan ragu-ragu, tadi kalau pesan dari Pak Agus dan Pak Diding, jangan ragu-ragu untuk datang ke ULD untuk menggunakan fasilitas yang ada di ULD. Salah satunya adalah dengan melalui Instagram Inclusive Care West Jakarta. Jadi ibu dan bapak di sekolah manapun juga bisa mendaftar jika ingin berkonsultasi melalui Instagram Inclusive Care West Jakarta. Nanti kita akan dibuatkan jadwal di sana gitu. Jadi semoga podcast kali ini bisa memberikan secercah harapan nih buat semua sekolah ya Pak ya, secara khususnya di Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2 gitu. Dan juga terima kasih banyak Bapak selama ini bimbingannya, dukungannya terhadap ULD dan juga terhadap pendidikan inklusif di Jakarta. Baik, terima kasih pada hari ini sudah bisa membersamai kita semua Pak. Semoga kedepannya pendidikan inklusif di Jakarta Barat 1 maupun 2 tetap menjadi yang terdepan, juara dan juga keren. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam selama acara ini. Aura kasih makan rambutan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui forum pendidikan inklusif, para stakeholders pendidikan dapat mengakses pelayanan pendidikan inklusif kapanpun, dimanapun. Pendidikan merupakan hak bagi semua anak. Keberagaman tidak boleh menjadi penghambat untuk belajar dan berkarya. Memberikan akses bagi segala jenis keberagaman merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ruangan Podcast Unit Layanan Disabilitas Jakarta Barat berperan menjadi media untuk penyebaran isu terkait iklim inklusivitas.